Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu diberikan kesehatan tanpa kurang suatu apapun. Karena dalam kondisi pandemi seperti ini masih banyak harus yang kita lakukan agar tetap disiplin menjaga aturan dari pemerintah tentang kesehatan. Kemudian kemanapun bepergian diusahakan mungkin memakai masker dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi. Juga ada beberapa request materi yang ingin saya sampaikan. Banyak yang bertanya-tanya kaitannya ini sekolah. Ya, sekolah ada dua hal. Apa sih sebenarnya fungsi sekolah? Kemudian sekolah favorit itu seperti apa? Dua hal yang sering ditanyakan, dua hal yang kadang memang membuat kita beropini begitu luas. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan tentang tujuan sekolah. Kita tahu kadang di era yang sekarang itu tujuan sekolah seolah-olah memang banyak yang mencibir ketika banyak orang yang mencari kerja dan akhirnya tidak diterima. Mereka banyak yang berkomentar bahwa apa gunanya sekolah kalau ternyata memang nggak dapat pekerjaan, apa gunanya sekolah, pada endingnya juga di rumah, apa gunanya sekolah, seolah-olah menyalahkan sekolah itu sendiri. Kemudian tanpa ada alasan yang jelas orang gampang sekali menyalahkan itu gitu. Menurut saya itu hal yang sangat bodoh gitu dilakukan oleh banyak orang, terutama masyarakat kita, entah itu orang tua. Nah, untuk kalian semua terutama generasi muda harus tahu bahwa sekolah secara umum, secara bekal kehidupan hanya ada dua fungsi. Bukan karena tadi untuk mencari pekerjaan, bukan. Itu adalah bonus. Sekolah untuk mendapatkan uang itu juga bonus. Sekolah dan lain sebagainya itu bonus. Tapi sekolah yang pertama yaitu tujuannya adalah untuk menuntut ilmu. Ilmu itu ketika kita benar-benar menuntut ilmu dengan ikhlas, kita mencintai pekerjaan kita sebagai seorang pelajar, kalian sangat mencintai pekerjaan kalian sebagai seorang pelajar, otomatis kalian akan melakukan dengan senang hati, dengan bahagia. Ya, seperti orang yang namanya sudah sangat mencintai, sudah suka, otomatis akan semaksimal mungkin melakukan tugasnya sebagai seorang pelajar. Dan endingnya mungkin nilai bagus bisa kalian dapat. Tapi pertama diingat fungsi sekolah karena ilmu. Setelah itu kamu akan mendapatkan nilai. Nilai mungkin akan mendapatkan reward, mungkin dan lain sebagainya. Kejuaraan lomba dan lain sebagainya. Tapi ketika kamu balik, kamu pengen mencari nilai dulu, kamu pengen menang dulu, kamu akan ambisius di situ. Tapi bisa jadi ilmu yang harusnya kamu cari tidak akan pernah kamu dapat. Nah, itu pentingnya harus kita sadari dari awal sebagai seorang pelajar, untuk kalian semua generasi muda, bahwa satu, mencari ilmu. Sekalipun mungkin kalian ada yang salah jurusan, kalian ada yang dan lain sebagainya, tapi ketika kalian sudah melakukan yang namanya proses belajar, studying, bisa jadi secara umum learning, nah kamu harus menuntut ilmu dulu tujuan awalmu. Saya yakin kebelakangnya akan luar biasa. Yang kedua adalah sekolah itu mencari pengalaman. Kenapa saya katakan mencari pengalaman? Tidak semua bisa kamu dapatkan ketika kamu berada di luar sekolah. Tapi ketika kalian di dalam sekolah, kamu akan punya banyak teman di dalam kelas. Kamu mungkin akan menemukan permasalahan-permasalahan di mana di situ kamu akan menemukan solusinya. Itu pengalaman. Pengalaman itu untuk bekal kalian ketika nanti kalian sudah lulus. Otomatis pengalaman itu yang akan kalian terapkan. Entah kalian akan studi belajar ke yang lebih tinggi, atau kalian akan bekerja, itu akan dipakai. Kalian ikut berorganisasi, ikut kegiatan ekstrakurikuler apapun, otomatis pengalaman itu yang akan kamu pakai. Mentalitas ketika kamu penakut, kamu ikut ekstra, berkumpul dengan anak-anak yang berbeda kelas, otomatis kamu akan mendapat pengalaman. Mentalmu akan ditempa di situ. Jadi jangan sampai kalian para generasi penerus sekolah hanya berangkat sampai sekolah kemudian pulang. Oke, mungkin peringkat kamu nomor 1 di situ. Tetapi ilmu dan pengalaman ini harus disinergikan
agar kalian mendapatkan hal yang memang ketika kalian keluar dari sekolah, walaupun kalian nanti melanjutkan sekolah ataupun kalian bekerja, kamu akan berpijak di kakimu sendiri. Kamu tidak akan mengandalkan siapapun. Minimal kepercayaan diri kamu dapat, ilmu kamu dapat, kamu terapkan, kamu lakukan semua hal positif ketika selama sekolah kamu dapatkan. Itulah fungsi sekolah menurut saya. Sederhana, tidak usah kita mencari fungsi sekolah secara bahasa yang mungkin boleh, silahkan. Secara bahasa yang dibahasakan gitu. Tetapi dua hal itu, mencari ilmu dan pengalaman, kita terapkan yang baik. Tentunya yang harus dilakukan, otomatis itu akan menjadikan sebuah bekal yang luar biasa. Dengan bahasa kata lain, ketika kalian lulus, kamu bisa berpijak di kakimu sendiri tanpa harus menunggu. Santai. Sekolah tidak usah dipikir nanti ada ayah saya, Pak D saya, simbah saya, om saya. Jangan. Kalau kamu pengen negara ini maju, negara ini semakin berkembang, jadilah generasi penerus yang kurang lebih harus belajar dari kemandirian, harus belajar dari apa yang kalian memang bisa lakukan. Itu tentang fungsi sekolah. Kemudian yang kedua, sekolah favorit. Ini saya sering mendengar menjadi sebuah pro dan kontra. Bahkan akhirnya dikaitkan dengan sekolah yang zonasi. Banyak sekali cara pandang masyarakat kita juga yang menurut saya masih kurang tepat. Makanya kenapa anak-anak muda generasi penerus dicatat, sekolah favorit itu seyogyanya tidak ada. Dimanapun kamu sekolah, selama kamu kembali ke atas tadi, tujuan kamu sekolah adalah untuk menuntut ilmu dan juga mencari pengalaman. Dimanapun kamu sekolah, sekalipun di sebelah kanan rumah kamu, sekecil apapun sekolahnya, sesedikit apapun peserta didiknya atau muridnya atau siswanya, ketika kamu benar-benar meyakinkan, memantapkan, kamu pengen menuntut ilmu, mencari pengalaman, untuk meniti masa depan kamu yang baik, untuk menjadi orang yang bermanfaat, kamu pasti akan menjadi luar biasa. Tetapi ketika kamu mempunyai mindset yang berbeda, aduh Pak, Bu, di sana sekolahnya nggak favorit, aduh Ma, Pak, di sana sekolahnya yang besar seperti ini. Dan yang paling salah adalah ketika orang tua juga sama. Ketika anaknya sekolah di sekolah yang dikatakan favorit, orang tua juga kadang memiliki kebanggaan sampai disampaikan, mohon Bapak Ibu sekalian atau anak-anakku calon generasi penerus, dimanapun kalian sekolah, disitulah kalian menuntut ilmu, disitulah kalian mencari pengalaman. Berarti lakukanlah yang terbaik selama 3 tahun, mungkin untuk SMP, SMA, SMK, 6 tahun untuk SD. Ketika mungkin ada yang menonton video saya, lakukan yang terbaik, beri pengalaman yang terbaik selama kamu ada di situ. Rangkul teman-teman kalian yang ada di situ, berikan sebuah momen yang tidak bisa dilupakan. Otomatis tidak ada lagi cap sekolah favorit, menghindari sekolah yang mohon maaf itu sekolah yang di desa dan lain sebagainya. Tidak ada istilah seperti itu. Kita satukan visi misi kita untuk Indonesia semakin ke depan. Kita mulai, kita awali dari diri kita masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga nanti di video berikutnya saya bisa menyampaikan materi yang mungkin juga menarik dan otomatis bisa bermanfaat, terutama untuk generasi muda ke depan. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat malam.